Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi dalam kelas meta-analisis dan systematic review, dan kali ini adalah unit yang terakhir, unit keempat. Pembahasan ini merupakan bagian yang pertama. Nah, dalam unit keempat ini kita akan membahas 3 hal berikut ini. Yang pertama, JESP sebagai open software untuk mengerjakan meta-analisis. Yang kedua, mengenai reporting. Dan yang ketiga tentang standar Prisma untuk reporting. Setelah menyelesaikan unit keempat ini, kita akan dapat menjawab major questions sebagai berikut. Yang pertama, how to perform sensitivity analysis, how to reduce publication bias in your field, how to improve your research to reduce publication bias, dan how to report meta-analysis data using your Prisma standard. Demikian seluruh pertanyaan di unit keempat. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu sensitivity analysis. Sensitivity analysis berguna untuk melaporkan sejauh mana generalisasi dalam meta-analisis dapat dipertanggungjawabkan. Deteksi bias dari serangkaian publikasi diperlukan karena ada ragam publikasi dengan N kecil tetapi high ES, kemudian sebaliknya juga ada, kemudian adanya perbedaan distribusi ES. Selain itu, ingat pada unit kedua, kita pernah membahas publikasi yang didapatkan dari jurnal ilmiah cenderung publikasi yang secara statistik bermakna. Aspek bias publikasi seperti selective reporting juga menjadi threat atau ancaman untuk generalisasi samples. Untuk melakukan sensitivity analysis, terutama publication bias, dapat dilakukan dengan funnel plot. Ini merupakan two-dimensional plot dengan sampel atau SA di salah satu sumbu dan ES value di sumbu yang lainnya. Bila seluruh studi berasal dari populasi tunggal, maka funnel plot akan tampak seperti funnel atau corong dengan lebar funnel yang meliputi sumbu di bawah, kemudian mengecil seiring penambahan sample size atau seiring dengan menurunnya SA, decreasing standard error. Suatu bias publikasi akan tampak dalam funnel plot bila ES tidak pas dengan funnel plot. Analisis ini dapat dilihat per studi, misalnya pada besar sampel setiap studi, kemudian SE, dan metode riset di setiap studi. Gambar berikutnya akan menampilkan bentuk funnel plot yang kita harapkan dalam sebuah meta-analisis kita. Nah, ini adalah contoh suatu funnel plot yang sangat kita harapkan. Di sumbu X adalah effect size Cohen D. Di sumbu Y adalah SE. Perhatikan sumbu Y, SE semakin ke atas semakin kecil ya. Ini artinya dapat diartikan pula N biasanya membesar karena SE-nya kecil. SE kecil, sampelnya besar. Nah, kemudian titik-titik hitam itu adalah tiap studi atau coded studi yang diambil. Tampak dalam gambar ini bahwa coded studi itu berada di SE sekitar 0,18 hingga 0,135. Ada 5 hingga 6 studi di sebelah kanan dan sebelah kiri dari ES total. ES total adalah garis tengah funnel plot itu. Funnel plot ini diberikan oleh JESP. Nanti pada saat kita bertemu virtual, akan kita bahas bagaimana JESP mengeluarkan funnel plot ini dari coded studi yang teman-teman sudah lakukan melalui spreadsheet. Kemudian, bila melihat gambar ini dapat disimpulkan, funnel plot ini adalah contoh yang sangat baik karena berimbang antara kiri dan kanan. Untuk seluruh studi ada di dalam funnel, artinya kita dapat simpulkan tidak ada bias publikasi dalam meta-analisis ini berdasarkan funnel plot ini. Berikutnya, mari kita lihat contoh kedua.
Contoh funnel plot kedua. Contoh kedua ini adalah funnel plot dengan beberapa titik ada di luar funnel. Lihat yang diberi lingkaran merah. Ada 2 ES yang negatif, sangat negatif di sebelah kiri, sangat berbeda dengan yang lainnya, dan ini ada pada ujung kiri atas. Ekspektasinya, jika tidak ada publication bias, maka seluruh titik hitam berada di dalam funnel plot. Meta-analisis ini sangat mungkin terdapat publication bias karena beberapa studies ada effect size yang besar tetapi SE-nya kecil. Jadi kemungkinan analisis perlu dilakukan pada masing-masing publikasi itu. N-nya besar tetapi berada di luar ES. Bisa dibedah apakah metodenya yang berbeda, seperti apa kualitasnya, seperti itu. Karena pada presisi yang tinggi, yaitu SE kecil, kita berharap mempunyai ES yang tinggi atau berada dalam kisaran ES di dalam funnel. Tetapi karena hasil ini tidak fit ke funnel, maka meta-analisis ini terdapat publication bias. Publication bias juga dengan mudah dilihat dari simetrinya posisi coded study dalam funnel plot. Nah, terlihat ya di dalam gambar di atas, posisi tersebut tidak simetri, sehingga dapat disimpulkan ada publication bias. Demikian tentang funnel plot. Nah, selanjutnya untuk mengatasi publication bias tadi, apa yang kita dapat usulkan atau kita lakukan dengan JESP? Kita ada suatu metode namanya trim and fill. Mari kita lihat seperti apa maksudnya. Trim and fill dalam funnel plot, jadi jika tidak ada bias publikasi, funnel plot akan berbentuk simetri dengan rata effect size-nya, seperti kita lihat pada contoh pertama. Nah, jika funnel plot tidak simetris, maka trim and fill prosedur dari JESP dapat menunjukkan input yang dibutuhkan sebagai missing studies. Bila publication itu ada, maka masukkan dalam analisis dan hitung ulang effect size. Nilai di sebelah kiri, average effect, mengindikasikan adanya publication bias. Dalam JESP, missing studies ditambahkan dalam bentuk dot putih. Jika ada hal ini, maka memang ada bias publikasi. Ini juga, trim and fill juga sebagai konfirmasi bahwa dot hitam itu keluar funnel plot sehingga ada bias publication. JESP menyediakan analisis trim and fill dari funnel plot untuk membantu peneliti menjelaskan kebutuhan coded study yang bagaimana yang meniadakan publication bias. Nah, seperti apa produk trim and fill-nya JESP? Kita akan lihat di slide ini gambar trim and fill dari sebuah funnel plot dengan keluaran dari JESP. Kita pelajari. Misalnya dalam contoh ini, publication bias mungkin akan muncul karena dari sisi yang di kiri, dari mid average line atau overall S 0,4 pada gambar itu terdapat titik-titik putih. Nah, JESP mengasumsikan studies missing dengan high ES tetapi low precision atau low ES, high precision. Ini dalam bentuk dot putih itu tadi diperlukan. Untuk melakukan balance, maka komputer memberikan nilai yang missing itu ada pada titik-titik putih itu. Jadi 21 studies masuk dalam meta-analisis ini, dan 5 diantaranya missing studies. Artinya kita dapat mencari yang kira-kira seperti itu effect size-nya, seperti dot putih itu. Pembahasan mengenai funnel plot dan melakukan plotting dengan JESP ini akan kita lakukan pada saat virtual meeting. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan unit keempat, bagian yang pertama, hingga funnel plot, trim and fill. Kemudian akan kita lanjutkan ke unit keempat, bagian yang kedua, mengenai reporting. Terima kasih, selamat jumpa.